Oke, yuk kita bahas sesuatu yang super penting. Gimana caranya Indonesia bisa mengamankan masa depan digitalnya benar-benar dari akarnya? Kita semua pasti takut ya kalau data pribadi kita dicuri, tapi pernah kepikiran nggak gimana kalau ancamannya itu jauh lebih nyata? Sesuatu yang dampaknya langsung terasa di dunia fisik kita. Kejadian ransomware di Pusat Data Nasional kemarin itu, wah itu baru peringatan awal. Kenyataannya sekarang, serangan cyber itu udah bisa bikin listrik mati total, bisa mengacaukan pasokan air bersih, bahkan melumpuhkan sistem logistik negara. Jadi ini bukan lagi masalah IT biasa, ini udah masuk ke ranah keamanan nasional. Nah, ancaman semacam ini tuh nggak muncul tiba-tiba loh. Ada strategi yang sangat canggih di baliknya. Mari kita bedah lebih dalam apa itu yang disebut era kinetik ini. Coba bayangin deh, ada musuh yang udah berhasil nyusup ke dalam benteng kita. Tapi dia nggak langsung nyerang, dia diam-diam aja, tidur, nunggu waktu yang paling pas buat melumpuhkan kita dari dalam. Nah, itulah inti dari doktrin Fault Typhoon, ancaman laten yang dipersiapkan jauh-jauh hari. Dan peta ini nunjukin kenyataannya secara gamblang. Lihat deh, infrastruktur kritis kita di seluruh Indonesia itu jadi target. Mereka pakai teknik yang namanya living off the land, bersembunyi di sistem kita bertahun-tahun tanpa ketahuan sambil menanam kill switch yang bisa mematikan listrik atau air kita kapan saja mereka mau. Oke, kita lanjut lagi ya. Karena jujur aja, titik lemah yang sebenarnya itu bukan di tempat yang kita kira selama ini. Selama ini kan kita fokus banget sama keamanan software, antivirus, firewall, dan semacamnya. Padahal, itu semua ilusi. Kita ini ibarat membangun benteng digital yang super megah, tapi di atas tanah pinjaman. Pondasinya, yaitu hardware-nya, itu kita nggak punya kendali sama sekali. Inilah kuda Troya di zaman modern. Terus, mungkin ada yang nanya, loh, kan ada antivirus, ada firewall. Nah, ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Nah, ini dia kuncinya. Coba lihat hierarki ini. Kita sibuk banget pasang pengaman di lapisan paling atas, aplikasi, sistem operasi. Tapi kalau pondasinya, yaitu hardware dan silikonnya, udah disusupi dari awal, ya percuma semua pertahanan di atas. Ibaratnya malingnya udah ada di dalam rumah dari sebelum kita pasang gembok di pintu. Jadi, intinya begini. Kita nggak akan pernah bisa benar-benar berdaulat secara digital kalau kita membangun semuanya di atas tanah atau silikon milik orang lain. Contoh paling gampangnya, lihat aja infrastruktur 5G kita. Ini kan ibarat sistem saraf digital buat negara. Ada celah serangan namanya slice jumping, di mana peretas bisa masuk lewat alat sepele kayak sensor IoT, terus loncat ke jaringan yang super penting, misalnya jaringan listrik atau militer. Jutaan sensor impor itu jadi jutaan pintu masuk potensial. Nah, ketergantungan kita sama hardware impor ini akhirnya membawa kita ke sebuah dilema yang sangat mendasar. Ini paradoksnya, kita pilih yang lebih murah buat hemat biaya sekarang, tapi nggak sadar kita menanggung risiko yang jauh lebih besar di masa depan. Kerugiannya bukan cuma uang, tapi kedaulatan bangsa. Jadi, kemandirian industri itu bukan lagi pilihan mewah, tapi sebuah keharusan untuk bertahan hidup. Oke, masalahnya udah jelas banget. Terus, solusinya apa dong? Jalan keluarnya gimana? Jawabannya ada di sini. Kita harus mulai membangun ekosistem komputasi kita sendiri yang berdaulat. Inisiatif seperti laptop merah putih ini adalah langkah awal yang krusial. Tujuannya bukan cuma ngerakit laptop, tapi kita harus benar-benar menguasai desain komponen intinya, seperti motherboard dan modul keamanannya, supaya bebas dari pintu belakang. Dan tentu, ini nggak bisa dikerjakan sendirian. Kuncinya ya kolaborasi antara kampus-kampus top kayak ITB dan ITERA, industri, sama pemerintah lewat BSSN. Mereka inilah yang sedang membangun pabrik talenta, menyiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi fondasi kemandirian teknologi kita. Ini semua bukan cuma wacana loh, rencananya udah ada dan sangat konkret. Ini dia peta jalannya sampai 2030. Jadi 1-2 tahun pertama, kita fokus audit forensik dulu, sambil mulai adopsi laptop merah putih. Terus, masuk fase akselerasi, kita mulai produksi modul keamanan sendiri, bahkan desain chip sendiri. Sampai akhirnya, di tahun kelima dan seterusnya, targetnya kita punya ekosistem yang mandiri total. Tapi, rencana sebagus apapun butuh dukungan aturan main yang pas. Nah, regulasi kita juga harus berevolusi. Nggak bisa lagi cuma ngitung TKDN dari bahan materialnya, tapi harus ada bobot keamanannya juga. Harus ada audit wajib untuk memastikan setiap perangkat keras itu bersih dari fungsi tersembunyi. Kalau ini berhasil, dampaknya tuh luar biasa.
Ada dua sekaligus. Pertama, kita melindungi keamanan negara dari potensi kerugian yang bisa mencapai triliunan. Kedua, kita sekaligus menciptakan industri teknologi tinggi baru di dalam negeri. Jadi ini bukan cuma soal pertahanan, tapi juga soal membangun kemakmuran untuk generasi emas Indonesia. Para ahli memberikan kita satu pengingat yang jujur agak bikin merinding. Pertanyaannya sekarang tuh bukan lagi apakah kita akan diserang, tapi kapan tombol kill switch yang sudah tertanam itu akan diaktifkan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita nggak bisa diam saja. Ada langkah-langkah konkret yang harus kita dukung bersama, mulai dari menyukseskan inisiatif laptop merah putih, sampai memastikan setiap pengadaan barang di BUMN memprioritaskan keamanan. Karena pada akhirnya, benteng pertahanan digital bangsa ini harus kita bangun sendiri dari fondasinya yang paling kecil, dari sebutir silikon.